Ya, saat ini saya sedang bersama Pak Irfan Pulungan. Pak Irfan Pulungan. Irfan Pulungan selaku Ketua Majelis Partai P3. Mahkamah Partai Partai. P3 dan di sini mungkin Pak ada yang ingin disampaikan Pak, mungkin ke kaum milenial dan juga mungkin kaum Gen Z nih untuk dapat berpartisipasi dalam politik di 2024 nanti Pak. Ya, tentu kita ketahui sendiri ya, masa hari ini lebih banyak didominasi oleh pergaulan-pergaulan yang lebih mengedepankan teknologi. Dunia milenial itu sekarang ini sudah lebih dia dekat dengan dunia-dunia digital, ya. Dia lebih tahu tentang konten-konten yang mana yang lebih produktif, ya kan? Malah sekarang dunia semacam politik itu sepertinya kelompok milenial ini agak alergi. Iya, benar. Agak alergi gitu. Jadi dia lebih senang kepada hal yang sifatnya apa yang dapat dia kerjakan atau kebutuhan itu langsung dia dapatkan. Gitu. Nah ini menjadi tantangan kita ke depan, khususnya tantangan partai politik agar lebih memperkenalkan diri kepada dunia milenial yang hari ini kita lebih melihat polanya pasti beda. Iya, benar. Ya kan, kalau dulu mungkin pendekatannya bisa langsung face to face. Sekarang memperkenalkan partai atau partai politik itu tentu harus dengan masuk ke dunianya, masuk ke habitatnya gitu. Inilah tantangan bagi partai politik. Ya, P3 tentu membaca peluang itu untuk bagaimana kaum milenial ini supaya dia ada responsifnya, dia tertarik dengan dunia politik. Karena politik itu nggak bisa dilihat secara alfiah, merebut kekuasaan, karena politik itu sebenarnya menurut saya bagian kebutuhan hidup. Ya. Bagaimana kita misalnya menyusun rencana kerja, agenda kerja, bagaimana kita misalnya berdialog dengan orang, itu bagian dari politik sebenarnya, secara sederhana gitu. Mas apa namanya? Haris. Mas Haris misalnya usianya berapa sekarang? 23. 23. Menyusun rencana kerja ke depannya setelah udah lulus kuliah ya? Lagi sidang, Pak. Lagi sidang, biar selesai cepat, terus ke depannya bagaimana, itu kan penuh dengan planning. Iya. Nah, itu target-target itu sebenarnya masuk dalam konteks kalau bisa saya katakan adalah memanage ya, merancang, menjadikan ke depan itu supaya tujuan Mas Haris itu tercapai. Itulah yang sebenarnya bisa dikategorikan juga masuk ke konteksnya politik itu. Jadi memang politik itu jangan dilihat pertarungan antar merebutkan kekuasaan seperti misalnya pertarungan di pemilu, tidak gitu. Politik itu adalah seni bagaimana kita bisa mempengaruhi orang supaya gagasan kita itu diikuti oleh orang. Gitu. Mas Haris umur 23 tahun tentu pasti punya kelompok tertentu. Punya habitat tertentu. Nah, bagaimana posisi Mas Haris itu dalam habitat itu, kelompok itu, teman-teman itu mempercayai Mas Haris. Nah, itu juga bagian dari sebuah strategi politik sebenarnya. Ya kan? Nah, jadi artinya saya katakan politik itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita sehari-hari. Yang secara tidak sadar kita berada di situ, kita melakukan itu. Politik, kalau bicara tentang politik, tapi tentu sesungguhnya oleh partai politik ya itu satu lembaga. Kan partai politik itu kan tujuannya secara sederhana adalah merebut kekuasaan. Setelah direbut, didistribusikan kekuasaan itu kepada kader-kadernya. Nah, sama seperti tadi itu. Itulah saya meminta mungkin dengan dialog ini kelompok milenial atau kelompok-kelompok muda hari ini untuk bisa lebih berpikir luas gitu. Ya, berpikir luas supaya
targetnya, tujuan hidupnya, rencana-rencananya mempunyai masa depan yang baik gitu ya. Siap, berarti emang saatnya anak muda juga untuk memberanikan diri ya Pak ya, Iya, untuk dapat harus. berkecimpung di dunia politik. Dan Iya. itu pesannya teman-teman, jadi ini mohon untuk dicatat, ini penting juga nih Pak ya, untuk teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa teman-teman untuk mengubah sesuatu, teman-teman harus ikut serta untuk merubah sesuatu tersebut gitu ya Pak ya. Satu hal lagi, Ya. saya mau kasih catatan, jangan dianggap politik itu adalah sebagai bagian atau sesuatu yang kotor. Atau sesuatu yang sangat orang melihat kan itu sangat Iya. Iya, negatif kotor, lah gitu, iya. ya kan? Benar. Bayangan orang ketika kita bicara politik, wah ini pasti udah gontok-gontokan. Iya. Jangan melihatnya seperti itu. Ada orang bilang politik itu adalah seni. Iya, benar. Nah seni itu kan sebuah keindahan. Iya. Ya kan tadi saya bilang, bagaimana Mas Aris mempengaruhi orang, itu kan seni, ada seninya. Iya. Supaya mengikuti apa menjadi rencana Mas Aris. Itulah. Jadi politik itu adalah seni kita untuk bisa mempengaruhi dan mengajak orang terhadap tujuan dan rencana kita. Siap. Oke, itu ya teman-teman pesannya. Jadi jangan lupa untuk dapat terjun langsung ya di dunia politik dengan segala caranya teman-teman. Jadi karena waktunya ini adalah sudah waktunya kita ya untuk terjun di politik, karena masa depan bangsa itu salah satunya adalah di tangan generasi mudanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sukses buat kelompok milenial. Siap. Sukses buat kelompok muda. Siap. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Itu bisa.